Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jumpa lagi pada channel SAW, khususnya bagi para penggiat PLTS, sumber energi terbarukan. Oke, pada kali ini saya hanya ingin membahas sedikit tentang aki otomotif yang dipakai untuk PLTS. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, untuk saudara-saudara yang sudah terlanjur memakai aki otomotif untuk PLTS, jangan khawatir ya, jangan galau, jangan risau. Karena apa? Karena aki otomotif tersebut ternyata bisa awet ya. Jadi tidak seperti yang kita khawatirkan, atau khususnya saya khawatirkan, karena pada saat pertama saya belajar untuk merangkai PLTS ini, ada sebagian sebagian dari penggiat PLTS itu mengatakan bahwa aki PLTS rawan untuk shock jika memakai aki otomotif ya. Memang sebenarnya disarankan memakai aki deep cycle, baik itu yang biasa, yang ada air akinya, ataupun aki kering ya, aki basah ataupun air kering. Disarankan untuk memakai deep cycle. Tapi dalam hal ini, jika kita sudah terlanjur memakai aki otomotif, itu tidak usah risau, tidak usah galau. Aki akan tetap awet ya, dari segi keawetannya ya. Tapi kalau dari segi performance, saya belum pernah mengadakan testing secara komprehensif ya. Saya belum pernah mengadakan tes untuk kekuatan daripada kekuatan aki untuk mensuplai energi kita ya, antara aki otomotif atau deep cycle. Namun secara teori itu aki deep cycle ya, baik basah ataupun kering, itu memang dia dikhususkan untuk PLTS ya, atau untuk mensuplai energi pada interval yang cukup lama ya. Gitu. Dia interval pesuplainya itu lama, cuman dia datar. Gitu, dia flat ya. Gitu. Menurut teori seperti itu. Nah, kalau untuk aki otomotif ini, dia hentakan pertama dia kuat. Karena dia untuk starter mobil ya. Hentakan pertama dia kuat, lebih kuat daripada aki deep cycle. Nah, secara teori seperti itu ya. Tapi untuk selanjutnya dia terkuras karena hentakannya tadi dia kuat ya. Power hentakan pertama dia kuat, maka untuk selanjutnya dia akan lemah. Nah, seperti itu teorinya. Tapi kalau untuk yang di cycle dia tidak, dia flat. Dia tidak ada hentakan yang kuat ya. Dia datar dari hentakan pertama sampai akhir. Nah, seperti itu teorinya, seperti itu. Tapi kalau untuk segi keawetannya, ini ternyata memang awet gitu. Ada yang mengatakan, wah kalau pakai aki otomotif mungkin 3 bulan udah soak, 6 bulan udah soak. Nah, ini kita buktikan bahwa aki saya sudah ulang tahun ya. Ini kita lihat sekarang ini, sekarang ini adalah tanggal 12 ya, tanggal 12, aduh mana nih, sini ya. Nah, tanggal 12 bulan 10 2023. Nah, kita lihat tanggal di aki saya. Nah, tanggal 12 ya, bulan 10 2022. Nah, ini aki otomotif yang saya gunakan.
aki ini sudah berumur 1 tahun ya, aki ini. Nah, jadi aki ini sudah berumur 1 tahun ya. Performanya masih bagus ya. Dia masih di angka 12,9 ya. Nah, kenapa dia ini di angka 12,9 sedangkan yang ini sih 13,2 ya, 13,2 atau 13,1. Ini sebabnya itu karena sewaktu itu aki ini saya pakai untuk rangkaian seri yang pakai cara Dewa Mabok. Wah, itu ini. Saya merangkai ini untuk rangkaian seri yang pakai Dewa Mabok. Jadi aki ini saya rangkai 24 volt ya. Nah, 24 volt 24 volt 90 ampere. Ini kan 50. Nah, satu lagi aki 40 ampere itu aki soak. Udah aki otomotif dua-duanya. Terus ampernya sudah berbeda. Akinya yang satu soak. Nah, itu. Seperti itu. Jadi rangkaian yang benar-benar amburadul serinya. Nah, itu dia menyebabkan kerusakan pada aki itu menjadi dia maksimal 12,9. Seandainya itu tidak ada kejadian kesalahan pada rangkaian seri itu, mungkin aki ini masih bertahan di 13,2 ya. Nah, pada intinya apa saudara-saudaraku? Pada intinya adalah yang penting kita jaga jangan sampai aki ini kehabisan kehabisan air aki. Jangan sampai dia kosong. Itu intinya. Sepanjang kita telaten, kita cek air akinya tidak pernah ketekor. Nah, itu dia tetap awet. Ya. Ini aki ini saya gunakan di siang hari karena dia kecil ya, 50 ampere nih. Karena udah 100 ampere. Ini 100 ampere. Ini ya deep cycle. Ini aki otomotif. Nah, ini karena kecil dia, maka saya pakaikan untuk siang hari karena dia selalu disupport oleh sinar matahari pada saat dia beroperasi. Nah, ini saya pakai untuk komputer, kipas angin dan penerangan di siang hari ya. Jadi ini dia bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 maghrib, 6 sore ya. Nah, ini dia bekerjanya nih, aki sekecil ini gitu. Ini performa cukup kuat gitu. Saya memakai kipas dan komputer itu tetap ya tidak drop ya, dia tetap bisa. Nah, itu makanya di sini secara performanya itu dia kuat ya, dia kuat dia. Jadi keawetannya pun juga awet gitu. Jadi ini aki otomotif. Jadi untuk saudara-saudaraku yang sudah terlanjur memakai aki otomotif itu tidak usah galau ya. Aki tersebut kalau dibilang awet dia bisa bertahan lama. Tahan dia udah setahun itu ketika perubahan dari 13 ya ke 13,2 ke 12,9 itu udah cukup lama gitu. Ketika dulu kan ini saya menggunakan sistem satu partisi aja dulu nih. Jadi sistem 24 volt saya bikin 24 volt 100 ampere gitu waktu itu. Nah, tapi karena performa juga kurang bagus ya, tidak bisa mensuplai 24 jam, maka saya bikin 3 partisi. Akhirnya saya menggunakan sistem 12 volt ya, 12 volt 2000 watt ya, saya bikin seperti itu. Jadi ini partisi 1 seperti yang pada konten yang lalu ya, partisi 1, partisi 2, partisi 3 ya. Ini untuk jamnya bisa kita lihat di sini
Untuk partisi 1 tuh jam 8 sampai jam 18.00 ya. Partisi 2 jam 18.00 sampai jam 21.00. Partisi 3 21.00 sampai jam 04.00. Nah, kemudian balik lagi dari partisi 3 dia nggak ke partisi 1. Dia ke partisi 2 dulu ya. Nah, jam 4.00 sampai jam 5 pagi. Kemudian yang partisi 3 balik lagi dari 2 balik lagi ke 3. Partisi 3 dari jam 5 pagi sampai jam 8.00. Nah, ini saya bikin seperti ini sudah melalui uji coba ya. Untuk kebutuhan energi listrik saya harus seperti ini ya. Dengan kondisi aki saya yang cuman 3 buah ini, yang satu sangat kecil ya, separuhnya dari ini, maka saya membuat aki-aki ini bekerja secara bergilir ya, dengan interval waktu seperti ini. Nah, ini sudah 24 jam ya. Kelemahannya di sini karena ini timernya timer murah ya, murah meriah. Jadi ini, nah ini murah meriah. Nah, ini timer yang ini dia lari secara liar. Jadi jam ini kalau sudah saya cocokkan, misalnya ini jam 7, ini jam 7. Nah, yang nyala ini, yang sedang nyalain ini dia akan lebih cepat dari ini. Yang ini belum jam 7, yang ini udah jam 7 gitu. Jadi ini saya harus rajin-rajin mencocokkan yang dua ini. Kalau udah dia lari kejauhan tuh, yang ini jam 7, yang ini belum jam 7, ini jam kasalah jam 8 jam 6 jam 06.57 detik gitu. Yang ini udah jam 7, ini harus saya cocokin lagi gitu. Saya rekonsiliasi lagi ini supaya ini juga jam 7, ini juga jam 7 gitu timernya. Mungkin saya harus mencari timer yang agak berkualitas sedikit lah ya, mungkin, sehingga untuk waktunya ini dia tidak lari sendiri-sendiri, dia akan selalu sama. Nah, itu permasalahannya sama ini nih. Ini relay ini terkadang suka tidak membrannya tidak menutup ya, tidak terkonek gitu, tidak mengonek gitu membrannya. Nah, ini sih lantaran karena mungkin kegedean saya ini 100 ampere saya. Mungkin ini nggak perlu 100 ampere, 30 aja nanti kemudian hari. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Intinya bagi saudara-saudaraku yang sudah memakai aki otomotif itu tidak usah galau ya. Aki itu tetap bisa awet. Performanya untuk bank ya, bank power bank ya, itu bisa cukup bagus juga ya gitu. Intinya air aki jangan sampai kering. Yang kedua, jangan sampai keseringan tekor ya. Harus dijaga, jangan sampai aki ini keseringan kehabisan daya, kehabisan strum ya. Kalau dia kehabisan strum itu mending kita isi 2 hari, jangan kita pakai ya. Kalau untuk yang 100 volt dengan panel surya 240 WP itu 2 hari deh ya. Kalau ini sehari aja nih, sehari dengan panel surya 240 WP itu sehari kita cas tanpa dipakai, baru besoknya kita pakai. Nah, itu jadi kita jangan yang penting intinya jangan sampai kehabisan air aki dan jangan terlalu sering tekor ya, strumnya kehabisan. Nah, baik, itu saja saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini dapat memberikan gambaran bagi saudara-saudaraku, khususnya yang sudah terlanjur memakai aki otomotif untuk PLTS. Oke, salam.